Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan nikmat iman, Islam, hidayah di dalam hati kita, dan semoga kita senantiasa di dalam keimanan dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat jasmani dan nikmat ruhani, sehingga dengannya pagi hari ini kita bisa duduk di masjid, di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya kita di dalam majelis ini semakin membuat hati kita lembut, hati kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pagi hari ini kajian tematik kita bertemakan memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid. Ta'mirul masjid, ya, memakmurkan masjid. Adapun ayat yang akan kita jadikan acuan utama dalam pembahasan ini yaitu surah At-Taubah ayat 18, ya. Surah At-Taubah ayat 18. Nah, silakan dibuka surah At-Taubah 18. Bagi yang bawa mushaf, buka mushaf, yang bawa HP, buka HP-nya. Searching surah At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqamas shalah, dan orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan orang yang membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka semoga mereka yang memakmurkan masjid itu menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ketika Allah menyebut orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, Allah memulai dengan kata innama. Dalam bahasa Arab, innama ini termasuk adatul hasr, kata atau kalimat yang digunakan untuk membatasi. Ini menunjukkan bahwa orang yang memakmurkan masjid itu terbatas. Ya, terkadang dalam satu komplek atau satu perumahan itu ada 500 kakak, tapi coba panjenengan perhatikan, mereka yang memakmurkan masjid itu mungkin belum ada 40%-nya, bahkan mungkin belum ada
20%-nya. Jemaah rahimakumullah. Mungkin hanya 10% yang ta'mirul masajid, ya, memakmurkan masjid. Jemaah rahimakumullah. Karena di dalam ayat ini Allah sudah memberikan isyarat dengan kata innama, membatasi, ya. Misalnya saya contohkan begini. Inna Muhammadan talibun. Sesungguhnya Muhammad itu murid. Berarti selain Muhammad ada kemungkinan juga sebagai murid, ya kan? Itu kalau menggunakan kata inna saja, tidak ada ma-nya. Tapi kalau ada ma-nya, innama Muhammadun talibun. Innama Muhammadun talibun. Sesungguhnya sesungguhnya hanya Muhammad talibun sebagai murid. Ya, berarti satu-satunya murid adalah Muhammad. Nah, jadi innama ini kata yang digunakan untuk membatasi, Bapak Ibu. Nah, sama dengan ayat tentang memakmurkan masjid. Ya, Allah menggunakan kata innama. Hanya orang-orang beriman ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ketika Allah memilih kita menjadi bagian yang terbatas itu. Jemaah rahimakumullah. Bagian yang sedikit itu untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya'muru artinya memakmurkan. Sebenarnya ya'mur ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Memakmurkan itu masih bahasa Arab. Hanya ditambah M saja sama kan, ya kan? Ma'mur itu kan bahasa Arab itu, dari kata ya'muru, ya. Pelakunya disebut amir, kalau objeknya disebut dengan ma'mur. Contohnya wal baitil ma'mur, ya. Jadi ma'mur itu bahasa Arab, surat Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur, ya. Masya Allah, hidup ente makmur. Itu apa itu maksudnya itu? Kalau ada orang nyebut kita makmur, itu maksudnya apa? Hah? Berkecukupan toh? Kecukupan, anaknya baik-baik, itu apa namanya? Pokoknya makmur itu dalam pengertian orang sekarang adalah orang yang punya rumah, kemudian punya penghasilan yang bagus, punya mobil dan seterusnya. Makmur. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quran, makmur itu tolak ukurnya bukan pada materi, jemaah rahimakumullah, tetapi ketika hidup dia itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia punya rumah, rumahnya digunakan beribadah kepada Allah. Kalau dia punya mobil, mobilnya digunakan beribadah kepada Allah. Itu namanya ma'mur, ya, ma'mur, jemaah rahimakumullah. Nah, jadi memakmurkan masjid ini bahasa Arabnya adalah ta'mirul masajid, ta'mir. Jadi pengurus ta'mir itu berarti pengurus orang-orang yang memakmurkan masjid, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, sedangkan pelakunya disebut dengan amir kalau banyak, ummarul masajid, para pemakmur masjid, jemaah rahimakumullah. Nah, kalau dalam tradisi masyarakat, takmir itu merujuk kepada siapa? Pengurus, ya toh? Mana takmirnya? Jadi dirujuk kepada pengurus. Padahal siapa saja yang memakmurkan masjid, ya kan? Dia adalah takmirul masajid. Takmir dia. Jemaah rahimakumullah, ya. Walaupun namanya tidak tercantum sebagai pengurus takmir. Sebaliknya, walaupun namanya terpampang ketua takmir, wakil ketua takmir, apalagi bendahara takmir, pokoknya termasuk pengurus takmir, tapi enggak memakmurkan masjid, itu tidak bisa disebut dengan takmir. Jamaah rahimakumullah, ya. Baik. Jadi yang betul itu pengurus takmir, bukan takmir, ya. Kalau takmir tidak hanya terbatas kepada pengurus,
Bapak Ibu ya. Nah, siapakah mereka yang dimaksud memakmurkan masjid itu? Apakah kita ini termasuk orang yang memakmurkan masjid? Nah, tolak ukurnya ada 3 kata ulama. Yang pertama, memakmurkan masjid itu adalah membana masjidan. Orang yang membangun masjid. Jadi seandainya Pak, orang itu tidak ke masjid, ya, tidak membersihkan masjid, dia hanya membangun saja, maka dia termasuk dalam kategori takmirul masjid, memakmurkan masjid, ya kan, bagian daripada orang yang memakmurkan masjid. Jemaah rahimakumullah, karena sebab dia membangun itu orang-orang menghidupkan masjid dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya panjenengan nih lihat ada yang kurang catnya, kurang bagus, ya kan, sedangkan di rumah panjenengan catnya yang terbaik tuh jotun kode berapa misalnya kan, tapi misalnya di masjid ini kok kurang bagus ya, kurang mentereng, jenengan belikan cat kemudian nyuruh orang untuk ngecat, itu bagian daripada ta'mirul masajid. Jamaah rahimakumullah, ya kan. Kemudian ada lampu yang mati satu. Nah, jenengan punya inisiatif sendiri, kemudian izin kepada ketua takmir untuk mengganti, itu bagian daripada memakmurkan masjid. Subhanallah ya, kalau ada satu lampu kita ganti Pak, dan karena satu lampu itu orang jadi jelas terang, ya kan, dalam membaca Quran, dalam zikir, dalam sholat terang dia. Subhanallah, selama itu panjenengan dapat pahala. Subhanallah ya. Yang kedua, termasuk memakmurkan masjid adalah man nadzafa masjidan, yang membersihkan atau merawat masjid. Ya, dalam hal ini siapa saja, bukan hanya marbot ya. Panjenengan merawat, menjaga dan membersihkan masjid itu termasuk memakmurkan masjid. Ada sampah dibuang, ya kan. Kemudian panjenengan kalau makan di dalam masjid, hati-hati jangan sampai mengotori masjid, ya kan. Itu bagian daripada memakmurkan masjid. Jemaah rahimakumullah. Di zaman Nabi ada seorang wanita yang senantiasa membersihkan masjid. Jadi ada ludah di dinding atau kadang ada ludah di lantai, itu dibersihkan sama dia. Karena masjid Nabi ini dulu masih berlantaikan tanah, sehingga terkadang ada jamaah itu yang meludah langsung ya di dalam masjid. Ya, makanya kata Nabi, termasuk keburukan itu adalah ketika kalian meludah tapi tidak ditanam, tidak dikubur. Kalau dikubur tidak masalah, tapi kalau dibiarkan di atas tanah gitu di dalam masjid, ya, ini termasuk perbuatan mengotori masjid. Jemaah rahimakumullah. Itu di zaman Nabi. Kalau di sini beda lagi. Nanti panjenengan karena malas keluar meludah di dalam masjid. Habis itu ditanam di mana? Ditanam di dalam karpet. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling utama ya dalam kategori memakmurkan masjid, yaitu man ahya masjidan, orang yang menghidupkan masjid dengan berbagai macam kebaikan. Menghidupkan masjid dengan ibadah kepada Allah, dia sholat di masjid, dia ikut pengajian di masjid, kemudian dia i'tikaf di masjid, dia musyawarah di masjid. Bapak Ibu, itu bagian daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan ketika masjid itu dihidupkan dengan ibadah kepada Allah, dihidupkan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan, itulah masjid yang makmur sesungguhnya. Walaupun masjidnya kecil, ya kan? Meskipun masjidnya gede banget, tapi tidak dihidupkan dengan berbagai macam kegiatan yang positif, ya kan? Nah, maka masjid itu belum bisa disebut dengan masjid yang makmur. Ketika Allah berbicara tentang wal baitil ma'mur dalam surah At-Tur itu Bapak Ibu, ya, itu merujuk kepada Ka'bah.
sebagian pendapat ulama. Kenapa Ka'bah itu disebut dengan Baitul Ma'mur? Karena orang di Ka'bah itu nggak putus beribadah kepada Allah, ya kan? Tawaf, nanti masuk waktu sholat mereka sholat menghadap Ka'bah, jamaah rahimakumullah. Setelah selesai sholat tawaf lagi, itu ma'mur. Jadi masjid itu harus dihidupkan dengan berbagai macam kegiatan positif, jamaah rahimakumullah, ya. Masjid fungsinya bukan hanya untuk sholat berjamaah, ya. Di zaman Nabi SAW masjid itu banyak sekali fungsinya. Terkadang berfungsi, ya, untuk fungsi utamanya lah untuk beribadah, sebagaimana namanya masjid tempat sujud, Bapak Ibu. Tapi fungsi yang lain itu ada. Di zaman Nabi SAW masjid itu sebagai tempat untuk menerima tamu, ya kan? Jadi kalau tamu-tamu dari luar kota, luar negeri, tamu-tamu kerajaan datang, Nabi temui di masjid. Jamaah rahimakumullah. Kemudian terkadang masjid digunakan oleh Nabi untuk musyawarah. Jadi mengatur rencana strategi peperangan di dalam masjid. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dan ada hikmahnya kalau orang itu musyawarah atau berkumpul di masjid. Orang akan menjaga adab-adab, nggak ngerokok, ya kan? Kalau di luar masjid ngerokok, musyawarah sambil merokok, belajar sambil merokok. Ada nggak orang pengajian sambil merokok di dalam masjid? Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau ada paling ya di terasnya. Ya, merokok dalam masjid itu termasuk menghina masjid. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kalau di luar masjid ada orang pengajian sambil merokok, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian masjid di zaman Nabi SAW terkadang dibuat untuk menggubah syair, ya. Syair-syair memberikan semangat dalam berjihad di jalan Allah. Masjid di zaman Nabi juga digunakan untuk menampung para sahabat yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Bapak Ibu, mereka namanya ahlus suffah, ya, tinggal di masjid, makan di masjid. Makannya dapat dari mana? Kalau ada orang ngirim. Makanya di zaman Nabi itu masjid, ya kan, ada tempat khusus untuk tempat makanan, ada gantungan khusus lah begitu. Jadi mereka yang ingin bersedekah kepada ahlus suffah, maka mereka menggantungkan daging onta di situ. Kadang satu tandan kurma ditaruh di situ, Bapak Ibu, ya kan. Dan dalam waktu cepat itu habis, sebab di dalam masjid itu ada ahlus suffah, jamaah rahimakumullah. Makanya saya apresiasi kepada masjid itu kalau ada masjid nyiapkan box, ya kan, untuk makanan gratis, ya kan, makanan gratis. Tapi lebih banyak yang ngambil daripada yang ngasih. Ya, akhirnya tinggal boxnya saja, ya kan. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di zaman Nabi masjid itu sebagai tempat pengkajian ilmu. Jadi majelis ta'lim di zaman Nabi itu ada di masjid, Bapak Ibu. Setelah sholat subuh kadang Nabi berkumpul menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Dan zaman setelah Nabi, yaitu zaman sahabat, zaman tabi'in, ya, pusat keilmuan itu ada di masjid. Karena dulu tidak ada pondok pesantren, jemaah rahimakumullah, ya kan? Dan banyak ulama-ulama yang lahir dari masjid, Bapak Ibu, seperti Imam Syafi'i. Itu lahirnya dari mana? Masjid. Sama ibunya diantarkan ke masjid mengikuti pengajian, jemaah rahimakumullah, majelis ta'lim. Ya kan? Jadi untuk menjadi ulama itu tidak harus mondok, Bapak Ibu, pada zaman dahulu. Karena memang dulu tidak ada pondok pesantren. Jamaah rahimakumullah. Pada zaman sekarang pun sangat memungkinkan panjenengan bisa menjadi ulama dengan mengikuti dari satu majelis ke majelis yang lain, talaki dari satu guru ke guru yang lain, dan itu lebih daripada pondok. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Jadi jangan remehkan majelis taklim seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini banyak melahirkan ulama pada zaman dahulu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Hanya saja bedanya majelis taklim dulu dengan sekarang itu,
Kalau sekarang kan pokok mendengarkan saja, sudah cukup, ya kan? Kalau pada zaman dahulu, Bapak Ibu, orang datang ke masjid mencari ilmu, betul-betul belajar. Mereka menghafal, mereka mendengarkan, mereka mencatat, mereka menyimpan dalam ingatannya. Setelah itu mereka pindah. Imam Nawawi itu ya, dalam sehari datang ke majelis ilmu 12 kali. Dalam sehari loh, Pak. Bukan sepekan itu, Pak. Sehari beliau pindah dari satu majelis ke majelis lain 12 kali, Pak. Subhanallah. Kita berapa kali? Hah? Ya, sebulan sekali. Alhamdulillah. Ya kan? Karena kita tidak ingin menjadi seperti Imam Nawawi misalnya. Pokok saya mendengarkan siraman rohani Ustaz, sudah cukup untuk melembutkan hati saya. Ya kan? Bagus itu, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau panjenengan ingin pemahaman yang mendalam, ya kan, maka pindahlah dari satu majelis ke majelis yang lain, Bapak Ibu. Ya. Imam Nawawi 12 kali sehari mengikuti majelis itu. Dari satu guru ke guru yang lain, nanti terus, makanya beliau sampai kurus banget kan? Kurus banget karena saking sibuknya dengan ilmu, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masajidallah. Masajid ini jamak dari kata masjid. Kalau masjid satu, kalau banyak masajid. Kalau orang Malaysia nyebutnya bukan masjid tapi masajid. Orang Malaysia itu. Nah, Anda ngisi di masjid mana? Ya, masjid jamak dari kata masjid. Nah, masajidallah di sini masjid disandarkan kepada Allah. Masajidallah, masjid Allah. Kenapa masjid itu disandarkan kepada Allah? Yang pertama, kata ulama, untuk menunjukkan keagungan masjid. Karena tidak mungkin sesuatu itu disandarkan kepada Allah kalau tidak agung, kalau tidak istimewa. Pulpen presiden itu pulpen biasa atau luar biasa itu? Hah? Luar biasa. Kalau disebut pulpen Prabowo, itu bayangan kita nggak mungkin harga 1 juta. Mungkin harganya di atas 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, begitu juga Bapak Ibu, ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah, berarti sesuatu itu sangat istimewa. Di dalam ayat ini masjid disandarkan kepada Allah. Masajidallah, masjid-masjid Allah. Ya, masjid-masjid Allah. Nah, kata ulama ini menunjukkan keagungan masjid, ya. Karena masjid itu agung, jemaah rahimakumullah, makanya ketika kita ke masjid itu terdapat adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallah al-masajid. Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah ini adalah masjid, dan yang paling dibenci adalah aswaquha, pasar. Pasar mana saja, Bapak Ibu. Mau pasar Belimbing, pasar Gadang ya. Alhamdulillah pasar Gadang sekarang mulai ada perbaikan ya, perapian ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, tapi yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Masjid mana saja. Mau masjid jami, masjid biasa. Apa bedanya masjid jami dengan masjid biasa? Masjid jami itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Dari kata jami. Jami artinya kumpul jadi satu. Ya, di zaman Nabi itu masjid jami, masjid Nabawi itu, Bapak Ibu. Ada masjid-masjid yang lain tapi sahabat kumpul di situ kalau sholat Jumat. Sekarang kan tidak, semua masjid mengadakan sholat Jumat. Akhirnya semuanya jadi masjid jami. Ya kan? Kalau di Malang ini masjid jami kan yang di alun-alun itu, tahu. Nah, tapi tidak terbatas di situ. Karena saya kadang lewat di satu jalan itu ada tulisan masjid jami ini, gitu kan. Nah, bedanya dengan masjid raya, kalau masjid raya itu masjid punya provinsi, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti sejarah Islam ya,
pelaksanaan sholat Jumat itu dalam satu masjid. Misalnya dalam satu RW kumpul di satu masjid, masjidnya itu namanya jami, sedangkan masjid yang lain tidak mengadakan, Bapak Ibu. Ya, itu kalau kita mengikuti sejarah Islam, jamaah rahimakumullah pada zaman dahulu. Sehingga nampaklah kekuatan umat Islam itu. Orang-orang non-muslim takut, wah segini banyak umat Islam. Dan dalam waktu sekejap ya, mereka bisa dirapikan. Cukup dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, diam semua. Dengan satu instruksi, Allahu Akbar, ruku semua. Itu kan yang bikin orang non-muslim takut. Ya kan? Mereka itu merapikan umatnya tidak mudah, butuh waktu, butuh tenaga. Umat Islam ini merapikan, orang Islam ini merapikan kelompoknya, golongannya cukup hanya dengan satu kata, Allahu Akbar. Langsung diam semua, rapi, sopnya lurus, rapat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi masajid Allah disandarkan kepada Allah, ini menunjukkan apa? Keagungan masjid. Makanya ketika kita ke masjid, Bapak Ibu, itu ada adab-adab khususnya yang tidak berlaku di tempat lain. Apa adab-adab ke masjid itu? Pertama, menggunakan pakaian yang terbaik kalau ke masjid, Pak. Yang terbaik. Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian terbaik kalian ketika kalian ke masjid. Setiap kalian ke masjid, ambil pakaian yang terbaik. Karena kita mau bertamu kepada Allah, ketemu Allah, Bapak Ibu. Nah, kita aja ketemu presiden itu loh, mau ke istana, itu kita pasti menggunakan pakaian yang terbaik. Kalau pakaian kita lusuh, sandal jepit dan sebagainya, kira-kira diterima nggak sama presiden itu? Ya, itu tidak sesuai dengan protokoler. Tapi beda dengan Allah ya. Walaupun kita pakai baju biasa, Bapak Ibu, datang ke masjid itu diterima sama Allah. Ya, yang pakai kaos oblong juga diterima sama Allah. Tapi nggak sopan kata Allah ini orang. Ya, jadi ambil pakaian yang terbaik. Lalu masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, lalu kaki kiri, Bapak Ibu. Ya, kemudian berdoa. Apa doa masuk masjid? Jangan-jangan tidak hafal panjenengan ini. Ya. Doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Subhanallah. Karena ketika kita masuk masjid ya, pintu-pintu rahmat Allah itu terbuka untuk orang-orang yang di masjid. Tapi tidak semua orang di masjid itu dapat rahmat Allah. Makanya kita minta, ya Allah jadikan masukku ke dalam masjid ini membuat aku mendapatkan rahmatmu. Ya. Ketika keluar masjid jamaah rahimakumullah, disunnahkan kaki kiri dulu dan berdoa apa? Allahumma ftahli abwaba min fadlik atau abwaba fadlik. Ya Allah, bukakan untukku abwaba fadlik, pintu-pintu karuniamu. Insyaallah keluar masjid rezekinya dimudahkan sama Allah, pekerjaannya dimudahkan. Makanya orang ahli masjid itu kalau mengikuti adab-adab ke masjid jemaah rahimakumullah, itu hidupnya dicukupin sama Allah, dimudahkan. Subuh ke masjid, habis subuh keluar ke tempat kerja, bekerja, Allah mudahkan karunia untuknya, Allah bukakan rezeki untuknya jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid ya, ini juga bagian daripada adab masuk masjid, Bapak Ibu. Jadi langsung sholat tahiyatul masjid, masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Jangan ngobrol dulu dengan orang, jangan salaman dulu, tapi langsung sholat tahiyatul masjid. Kecuali kita masuk masjid, orang itu sudah menjulurkan tangannya kepada kita, ini tidak masalah. Tetapi jangan ngobrol dulu, Bapak Ibu. Ini mau masuk masjid ngobrol ngalor ngidul, cupika cupiki, baru sholat tahiyat. Ini keliru. Kita ke masjid ini pertama penghormatannya kepada Allah dulu. Baru setelah sholat mau ngobrol, mau salaman, jabat tangan silakan.
Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, tidak boleh transaksi jual beli dan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ini juga bagian daripada adab-adab masjid, Bapak Ibu. Lalu yang kedua ini, kenapa masjid disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena untuk menunjukkan bahwa masjid itu milik Allah. Bukan milik organisasi, bukan milik kelompok tertentu. Masjid itu milik Allah. Ya kan? Maka bahasanya masjid ini dikelola oleh itu ya. Tapi tidak masjid ini milik Muhammadiyah. Masjid ini milik NU. Masjid ini milik keluarga Bapak Fulan. Masjid ini milik Bapak Fulan, ya kan? Jadi namanya pakai nama dia, sehingga masjid itu tertulis milik Bapak Fulan. Siapapun yang ingin mengambil maka tidak boleh misalnya kan, kecuali ada izin dari pemiliknya. Masjid itu milik Allah. Milik Allah. Masjid mana saja, karena dalam ayat ini Allah sebut dengan bentuk jamak masajid. Semua masjid itu milik Allah. Jadi kalau kita bangun masjid, udah kita wakafkan untuk umat. Ketika wakaf itu maka tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Itu bukan milik kelompok, bukan milik organisasi, bukan milik negara, tapi milik Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita ini walaupun nyumbang banyak atau bahkan menjadi donatur tunggal dalam pembangunan sebuah masjid, lalu kita merasa masjid itu milik saya. Masjid itu punya saya. Ya, jangan. Masjid itu milik Allah. Karena milik Allah, jangan membatasi orang untuk datang ke masjid. Siapapun mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena masjid milik Allah, maka ketika kita ke masjid, Bapak Ibu, ya, maka kita tidak membawa bendera apa-apa. Bendera NU, bendera Muhammadiyah, bendera Salafi, bendera apa saja jangan dibawa ke masjid. Ya. Semua satu tujuan, yaitu bertemu Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tugas pengurus takmir itu salah satunya adalah merangkul semua golongan. Itu tugas pengurus takmir. Saya apresiasi banget kepada masjid yang semua golongan dirangkul oleh dia. Diberikan panggung oleh dia, diberikan perhatian oleh dia, jemaah rahimakumullah. Sehingga masjid itu betul-betul tempat persatuan umat Islam, bukan justru menjadi tempat perpecahan. Kita lihat sekarang masjid, Bapak Ibu, ya, masjid itu menjadi tempat perpecahan umat Islam. Sehingga ada sebagian nggak mau sholat di situ, itu masjidnya si Ano. Satu nggak mau sholat di situ, nyari masjid yang lain yang jauh. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini jelas di sini ada perselisihan, perbedaan yang menyebabkan pada perselisihan dan perpecahan, jemaah rahimakumullah. Ya, jadi tugas takmir itu adalah merangkul semua golongan, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian usahakan, karena masjid ini milik Allah, maka satu masjid dengan masjid lain itu bersaudara. Subhanallah, kalau masjid seperti itu, Bapak Ibu, pengurus-pengurusnya semua luar biasa, makmur, nggak ada masjid yang jelek. Karena masjid yang bagus, yang pemasukannya banyak, menyuntik dana kepada masjid yang lain. Sekarang ada nggak masjid itu nyuntik dana ke masjid lain? Hah? Sependek pengetahuan kita belum ada. Walaupun ada, jemaah rahimakumullah, tapi masih sedikit itu. Ya, karena sekarang ini pengurus takmir ingin apa? Menunjukkan dananya gede. Berapa pemasukannya? 1 M. Pengeluarannya 1 juta. Jadi ini tidak sama dengan pemasukannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau masjid itu punya dana 1 M, 1 T misalnya, punya penghasilan, ya kan, punya air, punya pendidikan, itu duitnya banyak, jemaah Allah. Ya, hendaklah duit itu
suntikan ke masjid yang lain. Masjid yang tidak punya karpet, belikan. Itu namanya masajidallah. Semua masjid itu bersaudara karena milik Allah. Jadi kalau suatu waktu panjenengan punya masjid gede banget, pemasukan banyak, suntikkan dana itu ke masjid-masjid yang lain. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Jangan bangun ini untuk menunjukkan apa? Kemewahan. Padahal Allah tidak butuh disembah dengan masjid yang mewah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, baik. Itulah alasan kenapa Allah menyebut masjid disandarkan kepada dirinya. Innama ya'muru masajidallah. Kemudian Allah menyebut sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid di dalam ayat ini. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Ini sifat yang pertama. Orang kalau tidak beriman kepada Allah, ngapain dia memakmurkan masjid? Tidak dapat apa-apa. Jenengan memakmurkan masjid ini dapat apa, Bapak Ibu? Enggak dapat apa-apa. Ya kan? Membersihkan masjid, azan di masjid, kemudian berjamaah di masjid, membangun masjid, dapat apa panjenengan? Enggak dapat apa-apa dari urusan dunia ini. Yang panjenengan bayangkan itu adalah pahala di akhirat, kemuliaan di akhirat. Nah, itu tidak mungkin terjadi kecuali dalam hati orang beriman kepada Allah. Makanya orang yang ikhlas memakmurkan masjid itulah orang yang beriman. Dia yakin bahwa memakmurkan masjid itu dicintai oleh Allah, dapat pahala nanti di akhirat. Ya kan? Di sini Allah sebutkan man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat orang sering ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia punya iman. Jadi tanda kita beriman, jamaah rahimakumullah, adalah kita senantiasa ke masjid. Paling tidak sehari semalam 5 kali kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, itu tanda keimanan kita. Ngaku beriman tapi tidak memakmurkan masjid, itu dipertanyakan keimanannya. Baik. Kemudian wa aqamas shalah, sifat yang kedua senantiasa mendirikan salat. Jamaah rahimakumullah, itu sifat orang yang memakmurkan masjid. Ini kan Allah membantah orang-orang kafir saat itu, yang mana mereka mengaku memakmurkan Masjidil Haram, tapi mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak melaksanakan salat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid, senantiasa mendirikan salat ya di masjid. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wa ataz zakah, senantiasa membayar zakat. Ya. Kita ini Pak, kalau rajin ke masjid, maka sifat sosial kita itu akan tumbuh, akan muncul. Kita akan perhatian ke orang. Makanya rata-rata orang yang perhatian kepada orang lain itu rata-rata mereka adalah orang yang memakmurkan masjid. Bapak Ibu, Allah bukakan rahmat untuknya sehingga hatinya penuh dengan kasih sayang. Ya. Kemudian walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut. Nah, ini orang yang memakmurkan masjid diancam ini tidak takut. Dia jamaah rahimakumullah, terutama pengurus takmir misalnya, jangan takut dengan ancaman, dengan intimidasi dan sebagainya. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kata ulama bahwa orang yang senantiasa memakmurkan masjid maka akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah, dan dia tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu. Kemudian orang yang menjadi pengurus takmir ya harus punya sifat ini. Kalau tidak takut sama Allah, duit masjid habis jemaah rahimakumullah. Ya, itu ada kasus di sebuah masjid, Bapak Ibu, di mana duit masjid itu diumumkan pemasukannya sekian tapi tidak ada duitnya. Jemaah rahimakumullah, duitnya tidak ada. Ya. Atau mengambil keuntungan di masjid misalnya.
Ini orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengurus takmir itu tanggung jawabnya besar. Sifat yang harus dia punya pertama adalah walam yakhsha illallah. Ya kan, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka yang memakmurkan masjid itu dengan iman, dengan sholat, dengan zakat, kemudian dengan takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, senantiasa dibimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, ini termasuk kemuliaan atau keutamaan memakmurkan masjid, jemaah rahimakumullah. Sebenarnya memakmurkan masjid itu banyak sekali keutamaannya ya. Karena kita memuliakan rumah Allah, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, apa saja keutamaan memakmurkan masjid itu? Pertama, dalam hadis yang isnadnya bagus ya, sanadnya bagus, yaitu orang yang memakmurkan masjid dianggap tetangga oleh Allah. Pada hari kiamat Allah mencari mereka. Aina jirani kata Allah. Di mana tetanggaku? Di mana tetanggaku? Malaikat bertanya, siapa yang berhak menjadi tetangga engkau ya Rabb? Kata Allah, ummarul masajid, orang yang memakmurkan masjid. Walaupun rumahnya enggak dekat masjid, tapi dia memakmurkan masjid, itu tetangga Allah. Walaupun rumahnya dempet masjid, buka pintu itu langsung masjid misalnya, tapi nggak tahu orang masjid, Bapak Ibu, itu nggak disebut tetangga Allah, dan dia tidak pantas bertetangga dengan masjid, ya kan? Nggak pantas orang-orang, malulah kita ini dekat masjid rumah tapi nggak ke masjid. Jemaah rumah, karena yang berhak untuk memenuhi panggilan itulah tetangga. Jadi misal panjenengan punya undangan nih kan, ngundang orang tetangga-tetangga, orang-orang luar diundang juga. Maka yang paling berhak dan paling wajib datang itu siapa? Tetangga kanan kiri, jemaah rahimakumullah. Lah ini rumah dekat masjid, dengar azan masjid di masjid, dengar azan di masjid, jemaah rahimakumullah. Bertetangga dekat dengan masjid, dipanggil, diundang sama Allah nggak datang. Apa ndak malu dia bertetangga dengan masjid, Bapak Ibu? Ya, ada orang jauh, rumahnya nggak dekat masjid, tapi datang ke masjid. Subhanallah. Dan kebanyakan memang seperti itu, ya, kebanyakan. Baik. Dan masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan orang yang memakmurkan masjid yang tidak saya sebutkan dalam kesempatan ini, jemaah rahimakumullah. Intinya, kalau kita memakmurkan masjid, Allah akan makmurkan hidup kita. Itu saja, itu sudah cukup untuk menjadi keutamaan orang yang memakmurkan masjid ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Pak Agus. Masjid itu kalau digunakan sholat berjamaah 5 waktu, itu sudah dianggap masjid yang makmur, walaupun di tingkatan yang rendah ya. Jadi makmur atau tidak itu Bapak Ibu tidak dilihat dari jumlah jamaahnya, bukan, tapi dari kegiatannya. Ada sholat berjamaah, ada ta'lim di masjid itu dianggap makmur. Ya kan? Masalah orang mau ke masjid atau tidak itu urusan mereka. Ya. Baik, jadi tidak benar pemikiran seperti itu. Justru kalau kita tinggal di dekat masjid, ya, maka yang paling berhak masjid untuk kita sumbangi dana, untuk kita infakkan dana, itu masjid yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Oh, jauh-jauh masjid sana, mau nyumbang masjid jami', masjid jami' itu banyak duitnya. Jemaahkumullah. Nyumbang ke masjid-masjid yang lain, boleh saja, boleh, tetapi prioritaskan masjid terdekat. Kalau bukan yang terdekat, yang memakmurkan, yang menyumbang, siapa lagi jemaah rahimakumullah? Ya, jadi dahulukan masjid terdekat. Baik. Begitu juga ketika kita sholat, Bapak Ibu, dahulukan masjid yang terdekat. Kecuali kita ingin ikut pengajian, ada ta'lim dan sebagainya, kita
berangkat ke masjid yang lebih jauh lah baksa, karena di masjid yang terdekat tidak ada pengajian jemaah. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk sholat, maka lebih utama kepada masjid yang terdekat, ya. Sholat di masjid yang terdekat, walaupun jamaahnya sedikit, itu lebih utama daripada sholat di masjid luar, meskipun jamaahnya banyak. Ya, Allah Taala alam. Bapaknya. Ya. Itu poin yang saya besar. Tadi kan Ustaz ngomong menyampaikan masjid itu tempat persatuan umat. Maka kita kan terutama antara saudara kita antara NU dan Muhammadiyah itu kan secara fikih amalnya sering beda. Gitu kan? Betul. Sehingga apakah dimungkinkan misalkan masjid ini aja gitu mengundang saudara-saudara kita yang bisa menjadi imam dengan mungkin berbeda dari biasanya. Kalau selama ini kan saya lihat dan memang sudah yang menjadi imam misalkan sudah tertata gitu ya, yang ini. Tapi bisa nggak kita misalkan memberi kesempatan saudara seperti itu untuk memberikan jadi imam dengan mungkin secara fikih agak beda gitu. Paling gampang misalkan ucapan Kunut, bismillahnya, oh ya, jelaskan dan gitu. Baik. Terus ada lebih lagi, misalkan mereka menyumbang misalkan cat namanya, cat kubah dan misalnya cat kubah warna sesuai dengan yang mereka sukai gitu. Baik ya. Ini masalah teknis, Bapak Ibu. Nah, masalah teknis itu dikembalikan kepada kebijakan daripada pengurus takmir. Ya, itu dikembalikan kebijakan daripada pengurus takmir. Ini masalah teknis. Tapi masjid itu memang harus punya amaliyah khusus. Maksudnya harus memilih di antara perbedaan itu. Masjid itu harus memilih di antara perbedaan. Walaupun nanti kalau ada orang misalnya ngimami ternyata beda dengan biasanya, itu hendaklah masjid tidak membuat itu sebagai suatu masalah ya, menjadikan suatu masalah, tidak. Jadi masjid memang kalau saya sarankan memang harus punya pakem. Oh ini misalnya subuh kunut, ya sudah setiap subuh kunut. Ada teman-teman Muhammadiyah yang ingin di masjid situ, dia harus kunut. Nah begitu juga kalau misalnya masjid itu pakemnya apa Muhammadiyah, dalam pengertian subuh tidak kunut gitu. Subuh tidak kunut karena mengambil pendapat ulama yang tidak kunut misalnya kan. Nah maka nanti ketika ada teman-teman yang di luar biasa kunut ngimami di sini, hendaklah dia menyesuaikan dengan sini. Gitu. Harus ada pakem supaya umat ini tidak bingung. Oh kata yang satu ini kadang kunut kadang tidak, sehingga umat bingung. Nah maka dikasih pakem, tapi masjid itu terus memberikan pengertian bahwa perbedaan itu ada, dan jangan sampai perbedaan itu membuat kita berpecah, jemaah rahimakumullah, ya kan. Kemudian chat Pak ya. Oh boleh, tapi harus ada izin dari pemimpin masjid, berarti pengurus masjid, ketua takmir, ada izin. Karena ada sebagian orang ini saya pernah lihat ngechat masjid itu nggak bilang ke ketua takmirnya, tahu-tahu masjidnya dicat sendiri pagernya itu, jemaah rahimakumullah. Kenapa? Merasa bahwa itu masjid peninggalan orang tuanya, merasa bahwa masjid itu peninggalan dari kakek moyangnya, dicat sendiri, gak konfirmasi ke ketua takmir. Ini kurang baik ya. Pemimpin itu diangkat untuk digunakan, untuk diikuti, untuk dimintai pendapat dan sebagainya. Dan jangan sampai kita nyumbang masjid itu bersyarat, saya mau nyumbang masjid itu tapi harus ikutin amaliyah saya, gitu kan. Jangan Bapak Ibu, ya kan. Wong amaliyahnya itu tidak wajib, itu kan amaliyah furu'iyah, cabang, tidak wajib, jemaah rahimakumullah. Kunut itu tidak wajib, ya kan. Masa kita memberikan syarat hal yang seperti itu? Sudah, sumbang masjid lillahi ta'ala, mau digunakan untuk amaliyah apapun silahkan, yang penting benar, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau takmir
punya keputusan atau kebijakan seperti itu, boleh-boleh saja. Ada satu masjid itu masjidnya sip-sipan. Jadi kalau siang Muhammadiyah, kalau malam NU. Boleh nggak? Boleh, itu kan teknis saja. Teknis daripada pengurus takmir. Kalau siang NU. Jadi kalau siang habis sholat nggak ada zikir keras. Tapi kalau malam kalau siang Muhammadiyah, kalau malam NU. Saya bilang, saya ngisi di masjid itu, ya kan? Saya bilang ini masjid sip-sipan. Ada satu masjid juga, masjid nasional. Itu kalau saya ngimami, saya tanya, Pak, kunut atau tidak? Pokok terserah imam, kita ikuti. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam tidak kunut, ya kita tidak kunut, Ustaz, gitu kan. Nah, tapi ada satu satu hal yang mana tidak bisa menghindar, harus memilih salah satunya. Contohnya sholat Jumat. Mau adzan sekali atau 2 kali? Azan sekali, hari Jumat ini sekali, Jumat depan 2 kali. Umat bingung loh. Ya kan, harus memilih salah satunya. Hari ini pakai tongkat, Jumat depan tidak pakai tongkat. Oh, posisi masjid ini kata umat, ya kan. Jadi harus memilih salah satunya kalau dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau hal-hal umum seperti imam misalnya kan, nah ini kebijakan takmir, silakan. Oh, misalnya imamnya dia ngambil dari NU, dari ngambil Muhammadiyah, bersama-sama. Itu boleh Bapak Ibu, dan itu lebih bagus. Jamaah rahimakumullah, ya. Baik, itu masalah teknis Pak. Nanti ini di luar tanggung jawab saya. Jadi saya hanya menyampaikan masjid itu tempat persatuan umat, ya. Bagus, boleh-boleh saja, itu teknis. Kalau masjid menetapkan masjid ini hanya satu pakem saja misalnya, boleh. Jamaah rahimakumullah, ya. Atau ditetapkan masjid nasional. Jadi tidak ini. Ya kan? Itu hanya masalah teknis. Baik. Silakan terakhir. Kalau sudah sudah qabliyah, ya. Tidak perlu tahiyatul masjid. Urutannya itu tahiyatul masjid dulu baru qabliyah. Tetapi kalau panjenengan masuk masjid langsung qabliyah, itu kesunnahan tahiyatul masjidnya sudah masuk. Jadi panjenengan sudah dianggap sholat tahiyatul masjid. Karena intinya kan masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Berarti sholat apa saja kalau masuk masjid sholat 2 rakaat, itu berarti kita dianggap tahiyatul masjid. Jamaah rahimakumullah, ya. Bahkan kalau masuk masjid langsung sholat wajib, itu kesunahan tahiyatul masjidnya sudah gugur, sudah masuk di dalam situ. Ya, intinya masuk masjid langsung sholat, ya, 2 rakaat Bapak Ibu, sholat tahiyatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.